Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini tentang cara mustajab memohon hajat kepada Allah melalui perantara agar keinginan cepat terkabulkan. Cara ini dianjurkan para ulama karena telah dicontohkan Rasulullah dan para sahabat beliau. Zainal Abidin Al-Alawi dalam buku Al-Ajwibah Al-Ghaliyah berkata, tawasul adalah memohon kepada Allah melalui perantara orang-orang yang dicintainya, seperti para nabi, para wali, disebabkan mereka adalah orang-orang yang telah diridai dan telah diberi derajat yang tinggi di sisi Allah. Para ulama menjelaskan banyak jenis tawasul, di antaranya. Pertama, tawasul dengan amal saleh. Dalam hadis dikisahkan ada 3 orang yang terperangkap di dalam gua, masing-masing bertawasul dengan amal solihnya, sehingga Allah membukakan pintu gua dari batu besar yang menghalanginya. Berdasarkan hadis tersebut para ulama sepakat bahwa bertawasul dengan amal solih adalah ajaran Islam dan dapat dilakukan. Kedua, tawasul dengan orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya wasilah yang kita sebutkan dalam berdoa bukan amal kita tetapi nama seseorang atau kemuliaan seseorang. Contoh, ya Allah, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh lainnya, ya Allah, berkat Imam Syafi'i. Contoh lainnya, ya Allah, berkat para wali dan syalihin. Ketiga, tawasul dengan Nabi di masa hidup beliau. Dikisahkan bahwa sahabat Darir yang menderita sakit mata memohon kepada Rasulullah agar diberi kesembuhan. Rasulullah menyuruhnya untuk membaca doa berikut. Allahumma inni as'aluka wa atawajjahu ilaika binabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmati inni tawajjahtu bika ila rabbi fi hajati hadhihi lituqda Allahumma fashaffi'hu fiyya. Yang artinya, ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan berdoa kepadamu dengan nabimu, Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. Duhai Rasul, sesungguhnya aku telah bertawajuh kepada Tuhanku dengan bertawasul denganmu, agar hajatku ini terkabul. Ya Allah, terimalah syafaat beliau untukku. Hari Tirmidzi, An-Nasai, Al-Baihaqi dengan sanad sahih. Keempat, tawasul dengan Nabi setelah beliau wafat. Dalam sebuah hadis disebutkan, عن سيدنا علي كرم الله وجهه أن سيدنا محمد لما دفن فاطمة بنت أسد سيدنا علي رضي الله عنهما قال لهما بحقي وحق الأنبياء من قبل اغفر لأمي بعد أمي رواه الطبراني وأبو نعيم وابن حجر الهيثمي. Yang artinya, dari Sayyidina Ali, sesungguhnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Fatimah bin Asad, ibu Sayyidina Ali dimakamkan, beliau sallallahu alaihi wasallam berdoa, ya Allah, dengan perantara hakku dan hak para nabi sebelumku, ampunilah ibu setelah ibuku, Fatimah bin Asad. Hari At-Tabrani, Abu Nuaim, Al-Hatsami. Dalam hadis tersebut, Rasulullah juga bertawasul dengan para nabi sebelum beliau. Ini menunjukkan bahwa tawasul dengan orang yang telah meninggal juga pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kelima, tawasul dengan orang saleh ketika hidup. Anas ibn Malik meriwayatkan sebuah hadis. عن أنس بن مالك أن عمر كان إذا قحط استسقى بالعباس بن عبد المطلب فقال اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقنا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا قال فيسقون أخرجه البخاري. Dari Anas bin Malik sesungguhnya Umar ibn Al-Khattab apabila masyarakat mengalami paceklik meminta hujan dengan tawasul dengan Al-Abbas ibn Abdil Muttalib dengan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dahulu ketika berdoa kepadamu kami bertawasul dengan nabimu. Engkau pun menurunkan hujan kepada kami. Dan sekarang kami berdoa kepadamu dengan bertawasul dengan paman nabimu, maka berilah kami hujan. Anas mengatakan, kemudian mereka diberi hujan. Hari Bukhari. Dalam hadis di atas,
Sayyidina Umar bertawasul dengan Sayyidina Abbas. Menurut Ibn Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari Syarh al-Bukhari, hadis di atas menunjukkan terjadinya tawasul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan diperbolehkan tawasul dengan orang-orang saleh baik dari kalangan Ahlul Bait maupun lainnya. Keenam, tawasul dengan orang meninggal. Tawasul dengan orang saleh yang telah meninggal telah dilakukan oleh para ulama. Al-Khatib dalam kitab tarikhnya menceritakan dari Ali ibn Maimun bahwa Imam Syafi'i pernah berkata, إني لأتبرك بأبي حنيفة وأجيء إلى قبره في كل يوم يعني زائرا فإذا عرضت لي حاجة صليت ركعتين وجئت إلى قبره وسألت الله تعالى الحاجة عنده فما يبعد عني حتى تقضى. Sesungguhnya aku bertabaruk dengan Abi Hanifah dan datang ke kuburnya yakni ziarah kubur. Apabila aku mempunyai hajat, maka aku salat sunnah 2 rakaat kemudian datang ke kuburan beliau dan meminta hajatku kepada Allah. Tidak lama kemudian hajatku pun terpenuhi. Kisah tersebut menunjukkan bahwa Imam Syafi'i bertawasul dengan Abi Hanifah. Hal ini sebagaimana keterangan tegas Imam Ibn Hajar dalam Al-Khairat Al-Hisan fi Manaqib Al-Imam Abi Hanifah An-Nu'man. Ketujuh, tawasul dengan kemuliaan seseorang. Tawasul dengan jah atau dengan kemuliaan dan kedudukan seseorang di sisi Allah diperbolehkan. Berdasarkan doa sahabat Darir, اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه لتقضى لي اللهم فشفعه في. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon dan berdoa kepadamu dengan nabimu, Muhammad, Nabi yang penuh kasih sayang. Duhai Rasul, sesungguhnya aku telah bertawajuh kepada Tuhanku dengan derajatmu agar hajatku ini terkabul. Ya Allah, terimalah syafaat beliau untukku. Menurut Syekh Ibn Alan dalam Faidul Qadir, kata bika yang terdapat dalam doa di atas bermakna derajatmu sehingga menurut para ulama yang dimotori, Is Ibn Abdissalam, tawasul dengan jah termasuk bagian dari ajaran agama. Demikian penjelasan tentang cara bertawasul kepada Allah yang dikutip dari situs bincangsyariah.com. Tawasul merupakan salah satu metode berdoa melalui perantara agar semua hajat atau keinginan kita segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.